Assalamualaikum sahabat Zona Film. Saat temannya dibully, gadis remaja ini pun langsung melakukan aksi pembalasan dengan serangan yang sangat membrutalkan. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena ternyata gadis brutal berjiwa psikopat ini terus mengincar orang-orang yang telah mengganggu temannya itu untuk dia bantai dengan cara yang lebih psikopat. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Eve dan anak gadisnya yang bernama Abigail atau biasa dipanggil Abby yang baru saja tiba di sebuah desa terpencil untuk pindah dan menetap di sana. Think this will be okay though? It's okay, I guess. Fresh start. Kemudian Abby pun diperkenalkan kepada tetangga barunya yang bernama Donna. This is our new neighbor, Donna. Abigail, but you can call me Abby. Nice to meet you, Abby. Dan saat Donna mempertanyakan keberadaan ayah Abby, Eve pun menjelaskan jika mereka telah berpisah karena suatu alasan. Sementara si Donna sendiri kini tinggal bersama anak laki-lakinya karena suami Donna telah meninggalkan mereka beberapa tahun yang lalu. My good-for-nothing husband left me and my son about 2 years ago. That's awful. Lucas! Kemudian Donna pun memanggil anaknya untuk diperkenalkan kepada Abby. I want you to meet our new neighbors. Get back over here. Dan sepertinya sob, Donna ini selalu memperlakukan anaknya yaitu Lucas dengan sangat kasar hingga si Lucas yang tampak sangat tertekan pun terlihat kikuk dan susah bersosialisasi. Abby. Lucas. Setelah mereka berkenalan, Donna pun menyuruh Lucas untuk mengajak Abby jalan-jalan sambil melihat-lihat sekolah mereka. And Lucas could walk Abby down past the school. Whatever. You better watch how you talking to me. How come your dad left you? Lalu saat Abby mencoba lebih dekat dengan membuka sebuah obrolan, Lucas yang sepertinya sangat introvert dan senang menyendiri malah terlihat kesal dan marah-marah saat Abby menyinggung tentang ayahnya. Could you please stop talking? I can do that. Setibanya mereka di sekolah, Lucas pun segera berbalik saat dua orang siswa tiba-tiba saja mengejarnya. Don't you walk away from me, boy. Ternyata sob, selama ini Lucas sering dibully oleh teman sekelasnya sendiri. Lalu saat anak yang bernama Daniel hendak menghajar Lucas, Abby pun segera mencegahnya hingga Daniel yang merasa risih pun langsung melepaskan Lucas. Man, fuck this. Why did they keep calling you? Can we just drop it? Dan saat Abby mencoba untuk menenangkan Lucas, Lucas pun malah marah-marah karena dengan pembelaan Abby tadi, justru Lucas malah semakin dipandang lemah oleh teman-temannya. Sorry. Setibanya di rumah, Abby pun langsung bercerita tentang pembulian yang dialami Lucas. Namun Eve malah terlihat sangat khawatir hingga dia pun menegur Abby dan menyuruhnya untuk tetap menjauhi masalah. We came here to get away from problems, not create new ones. Jadi ternyata sob, di sekolah sebelumnya, Abby pernah terlibat masalah hingga mereka pun terpaksa pindah ke tempat terpencil demi menghindarkan Abby dari masalah yang lebih besar. What did you do? When I tried to help, Lucas got mad. Don't lie to me, Abby. Excuse me, I'm going to my room. Lalu di malam harinya, saat Abby melihat Lucas yang sedang menyelinap keluar dengan melewati pagar, dia yang penasaran pun mencoba mengikutinya. What's your problem? What are you even doing out here anyway? That's my business, not yours. Now go back. Dan saat Lucas memaksa Abby untuk kembali pulang, Abby yang ingin tetap mengikuti Lucas pun malah mengancam Lucas jika dia akan mengadukan kelakuan Lucas ini kepada ibunya jika Lucas tidak mau membawa Abby ikut bersamanya. Mendengar itu, Lucas yang takut kepada ibunya pun akhirnya sob dengan terpaksa harus mau mengajak Abby. At least try and act cool. And you can't tell anyone we were out here. Right. Where are we going anyway? Dan ternyata sob, Lucas yang sepertinya anak yang broken home sering keluar malam hanya untuk mencari udara segar demi menenangkan pikiran setelah seharian mendapat perlakuan kasar dari ibunya. Lalu saat melewati mobil karavan tempat tinggal Daniel, Lucas pun menceritakan jika dulunya mereka berteman akrab
Namun semenjak Lukas ditinggalkan ayahnya, entah kenapa Daniel jadi sering membulinya saat di sekolah. After my dad left, that's when Daniel started acting like that. Dan dari obrolan itu, Abby dan Lukas pun mulai terlihat akrab. Hingga saat Abby terlihat mulai kedinginan, Lukas yang mulai perhatian pun meminjamkan jaketnya kepada Abby. Dan saat mereka hendak kembali ke rumah, Lukas pun mengajak Abby untuk mau jalan-jalan lagi besok malam. Lalu keesokan harinya, saat sedang menemani ibunya belanja, lagi-lagi Sob, Lukas mendapat perlakuan kasar dari ibunya. Just wanna go and find me some damn milk. Now! Come here. Now go get me a new loaf of bread. Go! Kemudian Lukas yang sepertinya sudah muak dengan kelakuan sang ibu, mencoba melampiaskan kemarahannya dengan memukuli roti yang ada di sana. Dan saat hendak membayar di kasir, lagi-lagi Sob, si Lukas mendapat perlakuan kasar hanya karena dia menatap seorang pria asing. Excuse me, my son has a staring problem today. Lalu di malam harinya, saat Lukas sedang menyendiri sambil meratapi nasibnya, tiba-tiba saja Abby datang menghampiri Lukas, hingga Lukas yang merasa ada teman pun mulai terbuka kepada Abby tentang keinginannya untuk pergi jauh karena sudah tak tahan dengan perlakuan kasar dari ibunya. Mendengar curhatan Lukas, Abby pun memberikan kalung pemberian ayahnya kepada Lukas dengan harapan agar Lukas tetap merasa aman. Kemudian Abby pun mengajak Lukas untuk melakukan sesuatu demi bisa menghilangkan kepenatan Lukas. Ternyata Sob, Abby mengajak Lukas untuk membalas perlakuan si Daniel dengan melempari mobil karavan tempat tinggal Daniel. Your turn. Where are you, little shit? Okay, let's go. Dan dengan kenakalan yang baru saja mereka lakukan, Lukas yang sepertinya berhasil meluapkan semua amarahnya, tampak sangat lega hingga dia pun terlihat ceria dan tak lagi murung seperti sebelumnya. Lalu keesokan paginya, mereka berdua pun telah bersiap untuk jogging bersama sambil mengunjungi sekolah mereka. Cheater! Ternyata Sob, di sana sudah ada Daniel dan satu temannya yang telah bersiap untuk menghajar Lukas. Hey, fuck. What do you want, Daniel? I know one of you playing broke my window. Dan saat Daniel akan memulai aksinya, Abby pun segera bertindak dengan menyerang mereka. Hit him, Lucas! Dan saat Abby meminta Lukas untuk ikut menghajar mereka, Lukas yang tak punya cukup keberanian pun memilih untuk segera pergi saja dari sana. Setibanya mereka di halaman rumah, Eve yang merasa jika Abby telah membuat masalah, langsung memanggilnya saat itu juga. Abby! I'm coming! Kemudian Eve pun mengingatkan Abby jika alasan kepindahan mereka adalah untuk menjauhkan Abby dari masalah yang telah dibuat oleh ayahnya Abby. You know, it's bad enough I had to deal with what happened with your father. Mendengar itu, Abby yang tak terima jika ayahnya dijelek-jelekan, langsung beranjak meninggalkan Eve. Stop! You know damn well that's what we came here to get away from. Your dad's not here anymore. Melihat pemberontakan Abby, Eve pun terlihat sangat cemas, khawatir jika Abby mengulang kesalahan yang sama seperti yang telah diperbuatnya di masa lalu bersama ayahnya. Singkat cerita, saat masa sekolah telah tiba, Abby dan Lukas pun terlihat duduk satu meja di kelas yang sama dengan si Daniel. Miss Thompson, may I please use the restroom? Lalu saat Lukas izin untuk pergi ke toilet, Daniel yang sepertinya punya maksud jahat pun langsung meminta izin demi bisa menyusul Lukas. Dan benar aja Sob, Daniel menyusul Lukas dan langsung mengintimidasinya. Kemudian Abby yang merasa jika Lukas dalam bahaya, segera mendatangi Lukas dengan terlebih dahulu mengambil perlengkapan alat pemadam kebakaran. Dan
Dan beberapa saat kemudian, Eve pun mendapat teguran dari kepala sekolah, hingga dia yang merasa kecewa terhadap Abby memilih untuk melampiaskan kesedihannya di dalam mobil. I'm sorry. I swear, I promise I'll do better. I was trying to help Lucas. Meskipun Abby telah meminta maaf dan mencoba menjelaskan jika dia terpaksa melakukan itu demi membantu Lucas, namun Eve yang tahu jika Abby adalah sosok yang pemarah dan mudah lepas kendali, terlihat sangat khawatir jika Abby akan nekat melakukan kesalahan yang sama dengan yang telah diperbuatnya di masa lalu. Lalu di malam harinya, Abby yang bermaksud untuk pergi dengan Lucas pun terlihat berdandan mempercantik dirinya. Hey. Hey, ready? Kemudian Abby pun mengajak Lucas untuk pergi ke suatu tempat karena dia sudah mempersiapkan sebuah kejutan untuk si Lucas. I got you something. Ternyata Sob, Abby telah menyekap Daniel di tengah hutan sebagai bentuk pembalasan atas aksi pembuliannya selama ini yang dilakukan terhadap Lucas. Melihat aksi nekat Abby, Lucas pun hanya bisa melongo seolah tak percaya jika gadis yang selama ini selalu bersamanya telah berani bertindak sampai sejauh ini. What are you gonna do, Abby? Dan saat Lucas menanyakan tentang rencana Abby selanjutnya, Abby pun menjelaskan jika dia hanya sekedar memberi pelajaran saja dengan akan mencoret wajah Daniel, lalu kemudian memfotonya sebagai ancaman agar Daniel tidak mengulangi perbuatannya lagi. If he's ever mean again to anyone, we can show the whole school he's nothing but a little crying sissy girl. Now when I let you go, you're gonna be nice, right? I swear I'll be nice. Setelah memaksa Daniel untuk berjanji jika dia tidak akan mengganggu Lucas lagi, Abby pun bermaksud untuk membuka ikatan Daniel. Namun tiba-tiba Stop! ternyata Sob, inilah yang selama ini dikhawatirkan oleh Eve jika Abby akan kembali menjadi sosok psikopat kejam yang tak ragu untuk menghabisi siapapun. Lucas, help me cut him loose. Kemudian tanpa rasa bersalah, Abby pun meminta Lucas untuk membereskan mayat Daniel. Lalu keesokan paginya, saat Abby hendak ke rumah Lucas, dia pun terkejut saat melihat kedatangan mobil polisi yang ternyata polisi itu adalah pacar ibunya Lucas. Damn it, Lucas Dean Wright, you better speak. Dan saat Lucas merasa enggan untuk menyapa polisi tersebut, Donna yang emosi pun langsung memarahinya. You acting like a little shit. You are gonna go to your room and you're gonna stay there. Do you understand me? Sementara itu di luar, terlihat Abby yang sedang menguping pembicaraan mereka, di mana saat itu Pak polisi menanyai Lucas tentang penyebab pecahnya kaca mobil karavan Daniel. You don't know nothing about that broken window at the old Stetson place now, do you? No. Dan saat Lucas menjawab jika dia tak tahu apa-apa, si ibu yang kesal pun malah menampar Lucas dan langsung menyeretnya masuk ke dalam toilet. You done lost your room. Get in here. No. This is your room. I hate you! Lalu beberapa saat kemudian, Lucas yang tak ingin terus-terusan jadi orang pengecut pun memberanikan diri untuk mendatangi Pak polisi demi menceritakan semuanya. I got something to say about that window. Dan saat hendak menuju ke lokasi kejadian, di sana terlihat Abby yang sedang menatap ke arah Lucas. Come on now, let's get on out of here. Setibanya di lokasi tempat tinggal Daniel, mereka pun langsung mendatangi mobil karavan Daniel. Namun saat Pak polisi mengetuk pintunya, dia pun sempat melihat noda darah dan... Lalu di malam harinya, tersiarlah berita tentang penemuan mayat polisi dan juga mayat ayahnya Daniel. Sementara Daniel sendiri belum ditemukan dan masih dinyatakan hilang. Mendengar pemberitaan itu,
Eve terlihat sangat cemas, berbeda dengan Abby yang justru terlihat santai sambil tersenyum puas. A small town is reeling after the discovery of 2 bodies today. One was identified as a local sheriff deputy, the other was a 42-year-old man whose teenage son had been missing for 2 days. Kemudian Eve yang meyakini jika pemberitaan tersebut adalah ulah dari si Abby, segera mengeluarkan pistol dan langsung menodong Abby. You have no idea the pain I deal with. Think of the pain and the hurt you and your father caused those poor families. Setelah menjelaskan perasaan dirinya yang selama ini harus hidup menderita akibat perbuatan Abby dan ayahnya yang telah menghabisi satu keluarga di masa lalu, akhirnya sob, Eve yang sudah tak tahan dengan kelakuan Abby pun langsung melakukan ini. Melihat sang ibu tewas di depan matanya, anehnya sob, si Abby ini tak sedikit pun merasa sedih atau setidaknya panik lah gitu. Ini mas sob malah dengan santainya langsung menelpon polisi sambil berakting seolah-olah jika dirinya sedang sangat ketakutan. Please help me. My mom shot herself. I live at Mayfair. Please hurry. Sementara itu di rumahnya, Lucas terlihat sedang membuat topeng dari bahan karung kentang. Are you even listening to me? Dan saat Donna sedang memarahinya, Lucas pun langsung memakai topeng tersebut. Dan kemudian terlihatlah sebuah mobil sedang menepi di pinggir jalan karena pria yang menyetir mobil tersebut kebelet ingin buang air kecil. Lalu saat si pria sedang pipis, gadis yang sedang menunggu di mobil pun dikejutkan dengan suara aneh dari belakang mobil. Dan mendengar teriakan pacarnya, si pria pun segera kembali. Namun tiba-tiba dan beberapa saat kemudian terlihat polisi yang sedang mengevakuasi jasad Eve. Sementara Abby sendiri berakting pura-pura sedih hingga polisi yang mencoba menenangkan Abby pun menyarankannya untuk menunggu di rumah tetangganya, yaitu rumah si Lucas, sampai keluarga Abby datang menjemputnya. Yes, sir. Dan sambil memandangi mayat Donna, mereka pun merencanakan untuk segera kabur dari sana. Setelah menunggu cukup lama, Pak polisi yang mengkhawatirkan Abby pun bergegas mendatangi rumah Lucas untuk memeriksanya. Namun betapa terkejutnya Pak polisi saat menemukan jasad Donna yang tewas bersimbah darah. Setelah melaporkan kondisi jasad Donna, Pak polisi pun meminta bantuan tim untuk menyisiri wilayah tersebut demi menemukan keberadaan Abby dan juga Lucas yang diduga hilang karena diculik oleh si pembunuh. Sementara itu, Abby dan Lucas yang sedang berusaha menjauh pun tiba di tempat 2 jasad korban yang telah tewas beberapa saat yang lalu. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba saja seorang pria dengan topeng karung langsung menyekap mereka. Get in the van! Dan saat polisi menghentikan mobilnya, Abby dan Lucas pun langsung berteriak minta tolong. Hingga Pak polisi pun segera menyuruh mereka untuk keluar dari dalam mobil. Step aside. Get inside the vehicle. You'll be safe there. Driver, put your hands outside the window. Kemudian polisi pun memaksa pria tersebut untuk menyerah dan keluar dengan perlahan. Drop to your knees. Lalu saat polisi itu menyuruhnya untuk berlutut, pria itu pun malah menurunkan tangannya dan Abigail. Dad! ternyata sob itu adalah ayahnya Abby. Come here. Get in the van. Dan saat Abby menanyakan kenapa ayahnya bisa mengenal Lucas, Lucas pun menjelaskan jika saat dia hendak menguburkan jasad Daniel, tiba-tiba saja dia dipergoki oleh ayah Abby. Namun saat melihat kalung pemberian Abby, ayah Abby yang menyadari jika Lucas adalah teman baik anaknya, langsung membantu Lucas. Dan semenjak itulah, ayah Abby membantu Lucas untuk membantai orang-orang yang sering menyakitinya, dari mulai ayahnya Daniel, polisi pacar ibunya,
Hingga Donna yang merupakan ibu Lukas pun ikut dia bantai. Kemudian mereka bertiga pun segera pergi meninggalkan desa tersebut. Nah, gimana sob? Apakah Abby dan Lukas akan mengikuti jejak ayah Abby dalam meramaikan khazanah persikopetan? Entahlah sob, tapi yang pasti tumbuhnya jiwa psikopat di dalam diri mereka berdua disebabkan karena pola asuh yang salah dari orang tua mereka sendiri. Seperti si Abby yang tumbuh jadi remaja brutal karena terinspirasi oleh ayahnya sendiri. Sementara Lukas dipicu oleh berbagai tekanan dan juga intimidasi dari lingkungan sekitar, terutama dari perlakuan kasar ibunya sendiri. Karena itulah sob, Islam menuntut para orang tua untuk senantiasa berakhlakul karimah kepada setiap anak. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada pemberian orang tua yang lebih baik terhadap anaknya kecuali akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi.